Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaroni, NIM E 2018-2218, Prodi Ekonomi Syariah 05. Baik, di sini saya ingin menanggapi video yang di-share oleh dosen Bapak Wadud yang mengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam mengenai perekonomian 4 sektor. Baik, sebelumnya saya akan mengulas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Perekonomian 4 sektor di situ atau disebut juga ekonomi terbuka adalah suatu perekonomian yang melibatkan negara-negara lain dalam hubungan perekonomiannya. Artinya ketika berbicara ada hubungan dengan negara lain, tentunya ada yang namanya ekspor dan impor dalam proses perekonomiannya. Yang dimaksud dengan ekspor adalah ketika kita mempunyai barang di situ dijual ke luar negeri, artinya kita menjual barang ke luar negeri. Sebaliknya, yang disebut dengan impor adalah kita mendatangkan ataupun membeli barang dari luar negeri. Tuh. Jadi di dalam ekonomi terbuka itu ada 4 sektor di dalamnya. Yang pertama itu adalah rumah tangga konsumen, yang kedua rumah tangga produsen, yang ketiga itu adalah pemerintah, yang keempat itu adalah luar negeri. Baik. Saya melanjutkan mengenai video ini, tanggapan video ini. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan dengan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku apabila aliran-aliran tersebut diperhatikan dengan teliti dan didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka itu atau perekonomian 4 sektor itu berbeda dengan perekonomian 3 sektor, karena sebagai akibat dari terwujudnya kegiatan ekspor impor. Dalam ekonomi 4 sektor ini ada beberapa masalah. Adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh perekonomian terbuka atau 4 sektor di sini, yang pertama itu adalah tingkat pengangguran tinggi dan neraca pembayaran mengalami surplus. Yang kedua itu inflasi dengan surplusnya neraca pembayaran. Yang ketiga pengangguran tinggi dan defisit di neraca pembayaran. Lalu yang keempat inflasi dan defisit dalam neraca pembayaran. Lah, untuk menekan angka pengangguran adalah melakukan belanja agregat maupun melakukan kebijakan fiskal dengan pembangunan infrastruktur dan membuat proyek padat karya. Lalu untuk mengatasi masalah defisit pada neraca pembayaran, di situ adalah meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Begitu juga untuk menangani ataupun mengurangi surplus pada neraca pembayaran. Mungkin seperti itu saja tanggapan dari saya mengenai video yang di-share oleh Pak Wadud. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.